Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat beribadah hari ini. Kiranya damai dan kuasa Tuhan Yesus bersama saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan, khotbah atau Janita Minggu Sadarion. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari saudaraku, kita satu teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami serahkan hidup kami, ibadah kami, pujian kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, saatnya kita menyatu dengan firman Tuhan. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita tetap berpengharapan kepada Kristus, kepada Tuhan. Totong merpakirimon dalam lagu Tude Batado Pakirimoni. Semoga berkenan di hati kita masing-masing. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan khotbah minggu kelima setelah masa Trinitatis, tepatnya hari ini di akhir bulan Juni, 30 Juni 2024. Sesuai dengan almanak kita HKBP, tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada 2 Korintus 3, diawali dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6. Saudaraku, kita ikuti bersama-sama. Demikian dituliskan di sana. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, sekali lagi kami ucapkan untuk semua para jemaat Handetolan, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang setia mengikuti renungan atau khotbah pagi ini atau hari Minggu ini, kami ucapkan sekali lagi selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, dan selamat untuk beraktivitas. Damai yang dari Tuhan akan senantiasa menyertai saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, waktu masih muda, saya yakinkan kita pernah menulis surat buat kekasih kita. Katakanlah ketika kita menjalin sesuatu rasa kepada seorang gadis atau seorang cowok bagi seorang gadis, kita pasti meluangkan waktu. Bila mana kita menyendiri menuliskannya, kita tuliskan di situ, aku selalu mengingatmu, aku sangat mencintaimu, kukirimkan ini untukmu seorang dimanapun kamu berada. Berharap suratku ini kau baca, dan berharap juga engkau membalas dengan ketulusan hatimu dari yang mencintaimu. Saya kira hal yang lumrah untuk saling mencintai dan saling menuliskan, mengungkapkan perasaan hati kepada pasangan atau sahabat kita. Itu adalah salah satu bentuk surat-surat yang ada di dunia atau di sekitar kita. Tapi, pernahkah saudara merenungkan ada lagi bentuk surat yang istimewa, yang unik, tidak dituliskan di kertas, tidak dituliskan di loh-loh batu, tidak dituliskan di dinding, tapi surat itu ada, surat itu hidup, dan surat itu bernapas. Surat apa gerangan? Kalau aku menuliskan sebuah surat dengan tinta, lalu mencetuskan isi hatiku kepadamu,
dalam surat itu. Kalau kali ini surat itu adalah kamu sendiri, aku sendiri, kita sendiri, atau siapa yang mendengarkan khotbah hari ini, dia menerima sebuah surat yang asalnya adalah dari Kristus. Hamudo surat ni Kristusi. Artinya aku, kita bersama-sama bagian yang menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan. Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristusi. Itulah tema hari ini. Ada apa gerangan yang terjadi? Dari segi latar belakangnya, bahwa memang Korintus sebagai sebuah kota yang unik, heterogen, di sana ada dijumpai berbagai kepercayaan, religi, dan juga aliran atau beberapa yang dikagumi. Korintus menyimpan banyak rahasia. Bahkan di sana terjadi pengkultusan besar-besaran, baik kepada patung atau berhala. Kehidupan orang Kristen pun sering terjepit di sana. Sampai timbul, mana yang kupilih? Apakah Kristus ataukah para orang-orang yang menjadi penguasa, atau orang-orang yang menaburkan ajaran-ajaran lain? Karena di sana juga merambah pengajar-pengajar sesat yang menawarkan sejuta keindahan, kenikmatan, bahkan juga daya tarik yang luar biasa tentang ajaran. Padahal semua itu akan menggusur dan akan melemahkan para pengikut Kristus. Tapi sebagai seorang pelayan, Paulus terus mengupayakan supaya jemaat Korintus tetap tumbuh di dalam Tuhan. Dan jemaat itu diingatkan agar selalu setia kepada Kristus dan tidak membuka hati pada ajaran-ajaran palsu di sana. Paulus mengingatkan bahwa pelayanan yang dilakukan, tugas yang dia lakukan berasal dari Tuhan, berasal dari Kristus, yang walaupun tidak ada legitimasi, tidak ada undang-undang, tidak ada sebuah dokumen, tidak ada sebuah pentadbisan kepada para pemberita firman Tuhan, Paulus dan saudaranya, sebab para orang-orang penguasa dan orang-orang Yahudi ingin mencari tahu siapakah sebenarnya Paulus itu, mengapa dia memberitakan firman Tuhan, ada apa, legitimasi apa sebagai seorang rasul dia. Tidak ada tertulis tentang engkau. Paulus tidak mau larut dalam penilaian orang-orang di sana. Ia menganggap apa arti sebuah tulisan di loh batu, apa arti sebuah nama yang tertulis pada sebuah ijazah, pada sebuah dokumen sebagai sebuah legitimasi yang menyatakan kita benar-benar pelayan. Bukan itu. Tapi apa yang penting adalah perbuatan, perlakuan di hadapan Tuhan. Kita adalah surat Kristus dan engkau adalah surat Kristus. Namamu tersurat di benak kita. Engkau tertulis di dalam kerajaan Allah. Kita tertulis di dalam kuasa Tuhan. Ikut jakonot tado surat ni Kristus do hita. Dakolan nadong di huta Korintus be. Alayakan itu mangyuk kata yang ini dibatasi dari on. Doh mahita majakon Kristus do tanggung jawab ta. Hita do surat ni Kristusi. Mengadi surat terdebata di pernguluat tadi kita. Waso haluaon nata jalo. Molo surat ni Kristus do hita. Rade mahita mengulahon lo merwade mata. Pahe bako kerajaan naik. Asa si tok kita anak ide mata. Parhobas jalara di rohata mamili hudrita tu Tuhanim. Ada pengakuan dari
Rasul Paulus kali ini, ketika dia katakan, kamu ada surat pujian, engkau ada surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh Kudus, bukan dalam roh daging, melainkan Allah yang menuliskan dalam hati kita. Begitu besarnya keyakinan Paulus akan apa yang diucapkannya. Paulus sendiri merasa tidak sanggup melakukan tugas tanggung jawabnya, apalagi tugas dari Kristus. Tapi sebagai pelayan yang percaya pada Kristus, dia melakukannya sungguh-sungguh, tidak tanggung-tanggung, tidak khawatir, dan tidak merasa malu, tidak takut pada siapapun. Dia bahagia sebagai surat Kristus, dan dia cetuskan lagi kita atau jemaat, kita menjadi surat Kristus. Surat Kristus yang membuka hati untuk semua orang. Siapkan hatimu menjadi tempat orang-orang yang siap dibawa pada Kristus. Kita diingatkan bersama-sama, argani nama nangyo kata debata do argani mangula hosa, sama yang seperti yang diucapkan oleh Prosper dari Aquitaine yang pada tahun sekitar 390 sampai 455 dia katakan tentang kehidupan orang Kristen, lex orandi, lex credendi, na tinang yakodo manang na nihatahon nitang yakoma baru nihataho pinasahap mo si berita na uli. Ido hatarida ni haporsyon niya la Kristen di parngulon na lex vivendi haporsyaon na tubuh di bagasan pada daun ni Kristus. Ido nang dibabatan apostol Paulus asa radi sudi ruasi radi nak kita sadarion majalo si hobasa doh tanggung jawab ulaun sian debata tongondo hita sadarion marningot 125 tahun masending HKBP di luar portibion bahat dope si topoton hacik dope perngulun ni huriai doh ruasi si pata melungut doroha manetek nang ilu molo ningok doh kahuria-huria namar si taonon sahat tu solar lo seborhak do tu siap kapar berita nauli kapadita ni HKBP asa sundeda nadung dibagas diluati porsia di debata nasma roha diaka parbarita nauli naradi itu si jalas-las marohata lam torotu mada Kristus barita homa nauli di bagasan Tuhan. Selamat memuji Tuhan, selamat untuk sending HKBP 125 tahun. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Benar-benar mengingatkan kami sebagai surat Kristus yang menerima tanggung jawab dari-Mu Tuhan. Dimuliakan Engkau selama-lamanya. Amin.